Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yaitu Al-Qabid Al-Basit ya. Al-Qabid Al-Basit. Yang pertama yang perlu kita ingat, Al-Qabid yaitu menggenggam, secara bahasa Arab artinya menggenggam tangan. Adapun Al-Basit yaitu membuka tangan. Membuka telapak. Menggenggam telapak. Ini asal secara bahasa. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwasanya kedua nama ini termasuk al-asma al-mutaqabilat. Termasuk al-asma al-mutaqabilat. Itu nama-nama yang saling berlawanan. Ini sebagaimana waktu kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi antaranya seperti Al-Qabid Al-Basit yang menggenggam, Al-Basit yang membuka telapak, seperti Ar-Rafi Al-Khafid yang mengangkat dan yang merendahkan, Al-Mani Al-Mu'ti yang mencegah, yang memberikan. Ya, ini di antara nama-nama yang saling Al-Mumit Al-Muhyi yang menghidupkan dan mematikan ya. Ini semua adalah nama-nama yang saling berlawanan. Yang fungsi dari kedua nama ini ya disebutkan bersamaan, bergandengan, menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah. Rububiyah itu maksudnya pengaturan. Rububiyah, pengaturan alam, rububiyahnya Allah. Ya, karena kalau Allah yang seperti pada pertemuan kita bahas muqaddim muakhir, dia yang memajukan, dia yang mundurkan, dia yang memberi, dia yang mencegah, dia yang meninggikan, dia yang merendahkan, dia yang menggenggam, dia yang membentangkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini yang ngatur hanyalah Allah semata. Ya. Ini di antara yang perlu kita perhatikan. Ini Al-Qabid Al-Basit adalah nama-nama yang termasuk dari al-asma al-mutaqabilat. Tapi perkara yang kedua, bahwasanya nama-nama ini tidak datang dalam Al-Qur'an. Tapi dalam hadis. Akan tetapi disebut dalam hadis. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW mengatakan adalah hadis dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu qala nas, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, qala si'ru fasair lana." Ya Rasulullah, harga barang naik semuanya. Fasair lana. Maka berilah, tentukanlah harga barang supaya apa namanya? Supaya tidak tinggi ya. Para sahabat datang minta kepada Nabi, harga sudah tertinggi, tentukanlah harga yang rendah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallahu wal musairu al-qabidul basit. Sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Al-qabidul basit. Di sinilah Rasulullah berkata, Innallaha huwal musair al-qabid al-basit ar-razzaq ar-razik. Sungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Al-Qabid yaitu yang menyempitkan,
Menggenggam maksudnya menyempitkan rezeki. Al-Basit yang melapangkan rezeki. Ar-Razik pemberi rezeki. Yang memberi rezeki. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni la arju an alqallaha," dan aku berharap bertemu dengan Allah, "wa laisa ahadun minkum yatlubuni." Aku berharap tidak seorang pun dari kalian menuntutku bimadlamatin fidamin wala mal. Aku tidak ingin menzalimi siapapun dan aku tidak ingin seorang pun menuntutku karena ada kezaliman yang aku lakukan terkait dengan darahnya maupun terkait dengan hartanya. Jadi ketika para sahabat minta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, Musa masih menetapkan harga yang rendah, maka Nabi menolak ya. Rasulullah kenapa takut menzalimi? Ya kalau harga memang karena barang sedikit harga naik atau karena orang kesusahan kemudian harga barang diturunkan, ya kecuali kalau terjadi monopoli, ihtikar, penimbunan itu lain cerita. Kalau normal-normal saja, Rasulullah bilang saya tidak mau pasang harga, tidak mau menentukan harga. Ya nanti kalau menentukan harga, khawatir penjual saya rugikan, dijual akhirnya lebih murah, yang akhirnya dia rugi. Saya tidak ingin menzalimi seorang pun. Kata Nabi SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, Al-Qabid, yang tidak bisa beli karena kekurangan harta. Memang Allah sedang menyempitkan rezekinya. Kemudian Al-Basit, Allah membentangkan rezeki, artinya ada yang dimudahkan untuk membeli harga barang tersebut. Ar-Razik, Allah memberi rezeki. Seakan-akan yang mengatakan, silakan bertakwa kepada Allah, ya, dengan bertakwa agar harga barang turun dan rezeki bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak mau mematok harga, ya. Tentu ini berbeda kalau ternyata ada yang monopoli, ada yang menimbun sehingga membuat harga sengaja naik, tentu pemerintah boleh menghukum dengan menentukan harga agar tidak ada yang terzalimi. Tapi ini jadi datang dalam hadis Al-Qabidul Basit dalam satu teks. Sungguhnya Allah Al-Musa'ir, dia yang menentukan harga, mematok harga, dia yang menentukan harga naik atau turun. Al-Qabidul Basit yang menyempitkan rezeki, Al-Basit yang membentangkan rezeki, Ar-Razik beri rezeki. Dan kata Nabi, aku berharap aku bertemu Allah tidak menzalimi seorang pun. Baik. Yang ketiga yang ingin kita bahas ini adalah ini mungkin kita bilang mukaddimah ya. Yang ketiga adalah asal Al-Qabid dan Al-Basit adalah terkait sifat tangan. Sifat tangan Allah. Jadi asal Al-Qabid Al-Basit itu terkait dengan sifat tangan Allah. Dan kita tahu bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani Allah punya tangan ya. Ahlus Sunnah mengimani Allah punya tangan. Allah punya sifat tangan. Tetapi tangan Allah ya tanpa membagaimanakan, tanpa mengetahui kaifiahnya. Kaifiahnya bagaimananya dan tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak sama dengan tangan makhluk ya. Ini akidah Ahlussunnah. Ini ijma' ulama disebut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dalam kitabnya Risalah Al-Thaqar, dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari menyebut dalam kitabnya Al-Ibana an Ushul Diyanah. Beliau juga sebut dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin ya. Dan dalil terlalu banyak akan hal ini ya. Dalil terlalu banyak akan hal ini. Adapun dalil-dalilnya kita mungkin singgung sedikit ya. Di antara dalil-dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin?" Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku ya. Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Artinya apa? Adam spesial karena Allah ciptakan dengan kedua tangan. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan iblis yang Allah tidak ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tangan ditakwil dengan artinya kekuatan
atau diartikan dengan nikmat, maka tidak ada bedanya Adam dengan yang lainnya. Ini di antara dalil yang mungkin kita boleh tulis sebentar ya. Dalil Ahlus Sunnah bahwa Allah punya sifat dua tangan. Yang pertama, bahwasanya Adam spesial karena diciptakan dengan dua tangan. Di antara yang disebut oleh sahabat bahwasanya yang diciptakan dengan dua tangan di antaranya Adam alaihissalam, di antaranya Jannatu Aden ya, tapi di antaranya Adam alaihissalam. Ya. Berbeda dengan iblis dan malaikat. Kata Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalang kau iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan kedua tanganku? Kalau kedua tangan diartikan dengan kudrah, kekuatan, maka tidak ada bedanya Adam dengan yang lainnya karena kita semua diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Di antara dalil yang kedua, Allah mensifati, Allah dan Rasulullah mensifati tangan Allah dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai kegiatan ya, atau ya perbuatan tangan. Di antaranya misalnya ya'khudz, Allah mengambil dengan tangannya, mengambil dengan ya'khudz biyadihi, dalam hadis dengan tangannya. Di antaranya yaqbid, menggenggam. Misalnya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kala bumi dalam genggaman Allah, menggenggam. Di antaranya melipat dengan tangan. Ya, yatwi, melipat dengan tangan kanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was samawati matwiyatun bi yamini." Sungguhnya tangan kanan Allah melipat langit-langit pada hari kiamat. Kala yatwi, melipat dengan tangan kanan. Seperti juga misalnya yabsut, membentangkan tangan. Di antara, kemudian juga disebut jari-jari Allah. Ya, jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat tangan ya. Yang ini semua, jadi tangan Allah disifati dengan berbagai macam perbuatan seperti ya'khudz, yaqbid, mengambil, menggenggam, membentangkan, kemudian melipat, ada jari-jarinya. Yang ini semua tidak mungkin disifatkan kepada tangan majas. Ya, ini semua mustahil. Sifat-sifat ini ya tidak mungkin disifatkan kepada tangan majazi. Majazi ya. Tangan majazi maksudnya tangan artinya kekuatan atau tangan artinya nikmat, itu enggak disifati dengan sifat ini. Ketika disifati dengan sifat-sifat ini, memagang, menggenggam, ini menunjukkan ada tangan yang benar, tangan hakiki, benar-benar tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sama dengan tangan kita. Ini pendalilan cukup kuat ya. Karena tangan Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Saya ulangi, di antara dalil menunjukkan bahwa tangan Allah itu hakiki, tangan tersebut disifati dengan berbagai macam perbuatan kegiatan. Ini saya cuma ingat yang 5, padahal ada dalam risalah saya sebutkan berbagai macam sifat-sifat perbuatan yang dilakukan oleh tangan Allah. Tapi saya sebutkan di antaranya memegang, ya, yaqbid, menggenggam, melipat, membentangkan, ada jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin disifati kecuali kepada tangan yang hakiki. Kalau tangan artinya qudrah, kekuatan atau nikmat, tidak akan disifati dengan sifat-sifat ini. Selesai, tangan doang. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tangan Allah ada hakiki, secara hakiki, bahwasanya
tidaklah tangan dijadikan makna, digunakan untuk makna majazi, digunakan untuk makna majazi kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Punya tangan hakiki. Maksudnya begini. Kita dalam bahasa Indonesia juga bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia, kalau kita bahasa Indonesia dikatakan misalnya tangan panjang misalnya pencuri. Tangan panjang kinayah majaz dari mencuri. Kenapa manusia bisa dikatakan tangan panjang adalah kinayah dari mencuri? Karena memang dia benar punya tangan, sehingga tangannya itu yang benar-benar ada itu dijadikan kinayah sebagai pencuri. Misalnya ringan tangan. Ringan tangan bukan tukang mukul orang, ringan tangan maksudnya suka bantu orang. Kenapa manusia kalau kita ingin mengungkapkan orang itu suka membantu, kita bilang ringan tangan karena dia benar-benar punya tangan. Dia benar-benar punya tangan sehingga kita sebut dengan ringan tangan. Seandainya dia tidak punya tangan, tidak mungkin kita bikin majaz dari tangan tersebut. Seperti ketika orang datang, kita bilang, saya belum lihat batang hidungnya. Batang hidungnya itu merupakan kinayah dari keseluruhan tubuhnya, artinya dia belum kelihatan. Kenapa kita menggunakan lafal batang hidungnya belum kelihatan? Karena memang dia punya batang hidung. Sehingga kita gunakan batang hidung itu sebagai majaz untuk menunjukkan sebagian mewakil dari keseluruhan, yaitu batang hidung maksudnya dia belum datang secara keseluruhan. Batang hidungnya belum kelihatan, artinya belum datang memang. Orangnya belum kelihatan. Ini semua menunjukkan ketika kalaupun kita berpendapat terkadang dan itu benar, terkadang tangan Allah digunakan untuk kinayah, itu menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar punya tangan, ya. Karena enggak mungkin kita bikin kinayah kepada zat yang tidak punya tangan. Misalnya meja, kita enggak mungkin bilang meja kita kinayahkan dengan tangan karena dia tidak punya tangan, dia punya kaki, ya. Hanya kaki, ya. Seperti kuda, kita enggak mungkin mengatakan kinayah dengan lafal tangan kuda karena kuda asalnya tidak punya tangan. Tidak punya tangan sehingga tidak mungkin kita menggunakan tangan kuda sebagai kinayah tentang perbuatan kuda. Tidak bisa. Ya, ini di antara yang perlu kita perhatikan, di antara banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Baik. Jadi Allah punya tangan hakiki dan kemudian bisa digunakan untuk makna kinayah seperti dikatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana cara Allah berinfak? Ya, ini mungkin dua tangan adalah kinayah dari Allah Maha Dermawan, ya. Tapi ini juga menunjukkan dalam waktu yang sama menunjukkan Allah benar-benar punya tangan. Sudah, ya? Taib, kita kembali Al-Qabid Al-Basit, ya. Jadi terkait dengan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya, tapi kemudian dimiliki makna yang banyak, ya. Ini jadi asalnya adalah tangan Allah lalu memiliki makna yang banyak. Makna yang lain, ya. Baik. Ini sudah kan? Di antara dalil yang menunjukkan tentang Al-Qabid, sekarang Al-Qabid. Al-Qabid, ya. Al-Qabid bisa maknanya hakiki. Makna hakiki. Menggenggam dengan tangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu." Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dalam surat Az-Zumar. Sini disebutkan qabd. Demikian juga dalam hadis, ya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini saya bacakan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Allah ciptakan Adam dari genggaman yang Allah ambil dari seluruh muka bumi. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard. Maka datanglah anak Adam dari sesuai dengan ukuran tanah bumi. Ja'a minhum al-ahmar, ada anak Adam yang putih, wal abyad, ada yang hitam, ada yang pirang, al-aswad, ada yang ahmar. Demikian juga ada yang lembut, as-sahlu, dan ada yang buruk, ada yang baik sesuai dengan kadar tanah tersebut. Jadi Allah menciptakan Adam dengan Allah kumpulkan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala berbagai permukaan bumi sekali genggaman, kemudian Allah ciptakan Adam dengan genggaman tersebut ya. Ini di antara dalilnya. Di antara juga tadi Allah ciptakan Adam dengan genggaman berisi atau genggaman dari tanah-tanah di permukaan bumi. Ya, kita beriman aja, kita nggak tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bilang Allah punya tangan tentu tidak sama dengan tangan manusia. Dan kita tidak mungkin membayangkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan pasti salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana kaifiyah zat Allah. Kalau kita tahu kaifiyah, kita hanya bisa membayangkan kaifiyah sifat Allah. Kalau kita tahu kaifiyah zat. Kaidah mengatakan al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kamu tahu zat bagaimananya, kau akan tahu bagaimana sifatnya. Kalau kamu tidak tahu bagaimana zatnya, kamu tidak bakalan tahu bagaimana sifatnya. Ya. Seperti saya bicara jin. Jin saya tidak tahu zatnya. Saya tahu bagaimana, tapi dia hidup, dia bisa menggenggam, dia bisa, tapi bagaimana kita nggak tahu. Karena saya nggak tahu zat jin seperti apa. Cuma tahu dia berasal dari api, tapi bagaimana nggak tahu. Sehingga kita tidak bisa membagaimanakannya. Seperti malaikat. Kita tahu malaikat terbuat dari cahaya. Ya, khuliqatul malaikatu min nur, terbuat dari cahaya. Dan malaikat Allah sebutkan dia punya anggota tubuh seperti di antaranya jantung, ya. Dia punya tangan. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat dengan tangannya menghantam ruh-ruh orang kafir ya, ketika dimatikan. Kemudian malaikat punya punya jantung kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi an qulubihim. Sampai ketika dicabutlah rasa takut dari jantung-jantung mereka. Kalau kita bayangkan manusia, kita bisa bayangkan karena jantung manusia itu ada aliran darahnya. Ada katupnya, ada masuknya, ada keluarnya, ada proses pencucian darah dan lain-lainnya. Itu jantung kita bisa bayangkan. Tapi kalau malaikat tidak makan, tidak minum dari cahaya, jantungnya bagaimana? Ya, kita nggak bisa bayangin. Kita nggak bisa bayangin karena kita tidak pernah melihat malaikat secara sifat aslinya. Sehingga tidak akan terbayangkan bagaimana kaifiyah jantung tersebut. Tapi jantung kita ngerti. Kita ngerti secara bahasa, bagaimananya pasti kita nggak tahu. Ya. Itu baru kita bicara tentang malaikat. Demikian pula mimbabi aula, terutama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu zat Allah seperti apa, maka kita tidak bakalan tahu bagaimana kaifiyah tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang digunakan ya. Makna-makna yang lain disebutkan oleh ulama, misalnya di antaranya yaqbidu ar-ruh, Allah yaqbidu ar-ruh. Yaqbidu ar-ruh maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang ya. Yaqbidu ar-ruh disebutkan oleh menggenggam. Jadi menggenggam ruh maksudnya mencabut nyawa. Disebut oleh para ulama ya. Mencabut nyawa seseorang. Di antaranya yaqbidu rizq. Mana kedua misalnya yaqbidu rizq. Yaqbidu rizq yaitu menahan rezeki.
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menggenggam rezeki, menahan rezeki, dan dialah Allah yang melapangkan rezeki di antaranya. Di antara jadi makna Allah yabsutu maksudnya menahan rezeki seseorang. Di antaranya Allah membentangkan tangannya ini qabd ya. Ini di antara makna. Ada yang menyebutkan ya, sebenarnya menyebutkan di antara makna yaqbid yaitu yaqbid maksudnya yudayyiq ala sadar, menyempitkan hati. Sehingga sebagian orang tidak beriman karena hatinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan tentang apa namanya ayat yang menyebutkan wa man yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadral Islam wa man yurid an yudayyiqahu yaj'al sadrahu wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya, dan siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah sempitkan dadanya. Jadi mereka bilang Allah yaqbid. Di sini sebagian ulama mengatakan yudayyiq maksudnya yaqbid ya. Allah menyempitkan dada seseorang. Taib. Ini makna sederhana dari al-qabid, dan sering kalau kita bahas yaqbid maksudnya ini menahan rezeki. Disebut dalam Al-Qur'an banyak ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu seperti dalam Al-Qur'an. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan rezeki. Ini al-qabid. Adapun al-basit lawannya al-basit. Ya. Al-basit maknanya di antaranya adalah melapangkan rezeki. Tadi yang sudah disebutkan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Walau basatallahu rizq dalam ayat yang lain. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Seandainya jika Allah melapangkan rizki kepada sebagian hambanya, labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lapangkan rizki kepada hambanya, tapi hambanya akan berbuat zalim, melampaui batas. Makanya Allah menurunkan rizki sesuai dengan takdir, kadar yang pantas bagi seorang hamba. Jadi makna al-basit artinya melapangkan rizki. Tadi juga sebutkan melapangkan dada. Lapangkan dada. Wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadril Islam. Kata Allah, wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Di antaranya adalah melapangkan, membuka tangan untuk menerima menerima taubat. Menerima taubat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar." Innallaha, ini sangat jelas, yabsutu yadahu ya, membentangkan tangannya. Yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Dan sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah bentangkan tangannya ya. Artinya bentangkan tangannya.
Di siang hari, di malam hari Allah bentangkan tangannya untuk apa? Agar yang pelaku dosa siang hari bertobat. Agar pelaku dosa siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar pendosa di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mana al-basit, ya. Al-basit maknanya yang secara umum adalah terkait dengan yang kita sebutkan, di antara yang paling sering disebut adalah terkait dengan harta. Harta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan harta kepada yang Allah kehendaki, ya. Taib. Apa yang bisa kita ambil dari beriman kepada Al-Qabid Al-Basit? Sudah, ya? Faedah beriman dengan Al-Qabid Al-Basit. Faedahnya banyak, ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, meyakini, ya, kesempurnaan rububiyah Allah. Tadi kita sudah sebutkan karena dia termasuk dari al-asma al-mutaqabbilat, nama yang saling berlawanan maknanya, yang menunjukkan kesempurnaan. Karena Allah dia yang Ar-Rafi', dia yang menaikkan, dia juga Al-Khafid yang menurunkan. Dia yang Al-Muakhir, dia yang Al-Akhir yang menundurkan, dia Al-Muqaddim yang memajukan. Jadi maju mundur semua Allah yang atur. Naik turun semua Allah yang atur. Dia Al-Qabid Al-Basit, yang menggenggam dan membentangkan, menahan dan yang membentangkan. Kemudian dia Al-Mani Al-Mu'ti, dia yang menahan, dia yang memberi. Semua yang tertahan karena Allah, semua yang diberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Mumit Al-Muhyi, dialah yang mematikan, menghidupkan. Maka semuanya sempurnalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah kita boleh menyebutkan salah satu nama dari misalnya Al-Qabid atau Al-Basit? Apakah harus dua-duanya? Tentu sepakat bahwasanya kalau disebutkan dua-duanya menunjukkan kesempurnaan. Tapi apakah boleh disebut salah satunya tanpa harus dua-duanya? Boleh kalau memang diperlukan, ya. Seperti ketika membantah orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqirun aghniya, bahwasanya Allah fakir dan kami adalah yang kaya, makanya Allah butuh kami untuk bersedekah. Maka Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani, bahwasanya tangan Allah terbentang. Ya, Allah tidak menyebutkan tentang qabd karena ada kemaslahan tertentu. Sehingga terkadang disebutkan salah satunya tidak jadi masalah kalau memang ada maslahatnya. Seperti kata Allah, alam tara kaifa rabbuka kaifa alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa walau ja'alnahu sakin thumma ja'alnahu kemudian thumma qabadnahu qabdan yasira. Kata Allah, thumma qabadnahu qabdan yasira. Kemudian kami pun menggenggam, ya. Di situ Allah hanya menyebut tentang al-qabd, ya, dalam surat Al-Furqan. Tidak jadi masalah. Kalau memang diperlukan disebut satunya tidak jadi masalah. Seperti tadi, walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Allah tidak menyebutkan al-qabd. Allah menyebutkan al-basat saja. Selama ada masalah tertentu, maka tidak masalah meskipun hanya disebutkan sebagian saja. Nah, tapi intinya kalau disebutkan dua-duanya, maka itu menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Karena semuanya di tangan Allah. Karena semua perkara
Di tangan Allah. Allah yang tentukan. Ya, kalau kita percaya kepada yang pertama, meyakini kesempurnaan rububiyah Allah, maka membuahkan ini konsekuensinya. Harusnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya jika seorang isyarat dari Nabi tadi ketika sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah sa'ir lana," ya Rasulullah patokan harga buat kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha al-qabid al-basit," ya, dia yang memberikan rezeki, dia yang membentangkan rezeki. Artinya kalau ingin bisa membeli barang-barang yang mahal, bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah agar harga barang turun, agar dengan bertakwa, semua urusan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menyempitkan rezeki, dia yang membentangkan rezeki. Di antaranya Nabi SAW setelah perang Uhud, beliau berdoa. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Kemudian beliau berkata, Allahumma la qabidha lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggenggam sesuatu yang sudah kau bentangkan. Wala basita lima qabadta. Tidak ada yang bisa membentangkan apa yang sudah kau lipat, apa yang kau genggam. Tidak ada yang bisa membentangkan. Wala hadiya lima adlalta. Tidak ada beri petunjuk kepada orang yang kau sesatkan. Wala mudilla liman hadait. Tidak ada yang bisa menyesatkan siapa yang sudah kau beri petunjuk kepadanya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wala mani lima a'taita. Dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang sudah kau berikan. Wala muqarriba lima ba'atta. Tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang kau jauhkan. Wala muba'ida lima qarrabta. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang kau dekatkan. Allahumma ubsut alaina min barakatika. Di sini Nabi berdoa, Rasulullah bertawasul dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ubsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Ya Allah, bentangkanlah kepada kami keberkahanmu, rahmatmu, karuniamu dan rezekimu. Ini tawakal Nabi SAW meminta kepada Allah dengan bertawasul karena semuanya Rasulullah buka dengan menunjukkan semuanya di tanganmu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada la qabita lima basatta, tidak ada yang bisa menggenggam apa yang kau bentangkan. Wala basita lima qabatta, tidak ada yang bisa membentangkan apa yang sudah kau genggam. Wala hadiya lima adlalta, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada siapa yang kau sesatkan. Wala mudhilla liman hadait, dan tidak ada yang bisa menyesatkan apa yang kau beri petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wala mani alima ataita, dan tidak ada yang mencegah apa yang kau beri. Semuanya kembali kepada Allah. Maka seorang bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Tawakal kepada Allah karena semua perkara di tangan Allah, Allah yang tentukan, di antaranya dengan berdoa kepada Allah. Kepada Allah dengan bertawassul dengan nama Al-Qabid Al-Basit, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, husnudzan kepada Allah. Tatkala rezeki berkurang, rezeki kita berkurang, pasti ada hikmahnya, karena pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah berfirman, wala basatallahu rizqa li ibadihi. Dalam Asy-Syura 27, la baghaw fil ard. Kata Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ini dalam surat Asy-Syura 27. Perhatikan, Allah berfirman, seandainya Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ard, mereka niscaya akan melakukan kezaliman, melampaui batas. Jadi tidak semua Allah lapangkan rezeki. Kalau semua dikasih rezeki, semuanya zalim. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Si fulan kadarnya berapa, si fulan kadarnya berapa, yang ini perlu dinaikkan hartanya, yang ini tidak perlu.
Maka seorang ketika diberikan rezeki sempit atau kurang, dia husnudzan. Itu yang terbaik bagi dirinya. Bisa jadi kalau dia diberi hati yang lebih banyak, mungkin dia lupa diri, mungkin dia sombong, mungkin dia angkuh, mungkin dia malas beribadah. Ketika dia disempitkan rezekinya, mungkin dia sering kembali kepada Allah, sering mohon dan bermunajat, dan pahala bermunajat, pasrah, berdoa kepada Allah, pahala yang sangat besar. Ya. Ini di antara faedah dari kita beriman dengan nama-nama ini. Yang ini juga melazimkan ridha dengan pemberian Allah. Ridha, qanaah dengan pemberian Allah. Karena yang memberi adalah Maha Adil. Adalah Maha Adil. Dan yang lebih tahu tentang maslahat kita. Akan maslahat kita. Baik. Di antaranya faedah yang bisa kita ambil, berdoa kepada Allah untuk minta rezeki dengan ya basit. Ya basit. Ya. Minta rezeki kepada Allah dengan bertawassul. Dengan bertawassul dengan nama ini. Ya basit, ya qabid, ya. Engkau yang menyempitkan rezeki, engkau yang melapangkan rezeki. Ubsut alaina min barakatik, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapangkan rezeki kepada kami, keberkahanmu kepada kami, ya. Taib. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang Al-Qabid Al-Basit, ya. Maknanya adalah dialah Allah yang di antaranya adalah yang menahan rezeki dan juga yang melapangkan rezeki. Dan ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki yang atur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dinaikkan, kapan diturunkan, kapan disempitkan, kapan dilapangkan, Allah yang lebih tahu tentang apa yang dia lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.